Sugeng siang teman, pripun kabare? Apik to? Episode kali ini, aku akan ajak kalian buat menjelajah Kabupaten Nganjuk. Di sini, aku mau mengikuti tradisi ucul manten. Aku juga mau membuat jajanan tradisional dari jagung. Eits, bukan cuma itu. Ada juga makanan yang enak banget yang terbuat dari durian. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku sedang menjelajah Desa Bareng, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Di desa yang berada di selatan Kabupaten Nganjuk ini, aku akan memanfaatkan apa yang ada di alam. Karena alam memberikan banyak manfaat. Salah satu hasil alam dari Desa Bareng yang akan aku olah adalah jagung. Aku lagi nyari Mbak Rizka buat panen jagung. Katanya sih dia sudah nunggu di sekitar kebun. Hoi, lapo iki? Ora lapo-lapo. Walah, Bi, kekono lho aku. alah wis tak anteni ket mau. Lapo? Ayo panen jagung. Yo wis ayo di kono ya. Ikut toh. Yo wis ayo. Salah satu potensi yang ada di Desa Bareng, selain tanaman keras seperti cengkeh, ya jagung seperti ini yo rek. Ada beberapa jenis jagung. Salah satunya adalah jenis jagung manis seperti ini. Wis, yo cukup iki koyo ya. Kali ini kita lagi manen jagung manis. Jagung manis ini dipanen saat masih muda. Jagung manis akan diolah jadi jajanan tradisional. Mbak, ayo mbak, iki wes iki mbak. Karena ya. Disebut jagung manis karena kandungan gula yang sangat tinggi saat dipanen. Jagung jenis ini akan dipanen saat masak susu atau saat berusia sekitar 18 hingga 22 hari setelah penyerbukan terjadi. Oh iya, kalau jagung manis begini nggak bisa dipanen saat kering yo rek. Soalnya, jagung jenis ini akan mengeriput saat kering. Ada banyak cara mengolah jagung manis seperti ini. Selain dibakar langsung atau diserut, bisa juga dijadikan bubur. Tapi kali ini akan kita buat menjadi makanan tradisional khas Jawa. Kali ini kita mau bikin lemet jagung. Nah, semua bagian dari jagung bisa digunakan. Dari biji jagungnya, rambut jagungnya, dan juga kulit jagungnya. Mbak, abis ini diapain lagi nih? Biasanya, lemet dibuat dengan menggunakan singkong yang diparut sebagai bahan utamanya. Tapi kali ini, bahan utamanya kita ganti dengan jagung manis ini ya, Rek. Sino yo. Oh iya. Oh iya, sambil kupas jagung manis begini, jangan dibuang, baik kulit maupun rambut halusnya. Soalnya, semuanya bakal kita pakai. Penasaran toh? Setelah dikupas, sisir atau serut jagungnya dengan pisau seperti ini. Kayak mau bikin jagung serut bakar ya, Rek. Awas, hati-hati. Punggulnya nggak usah ikut-ikutan diserut. Keras soalnya. Ya ayo mbak, ayo. Langsung tumbuh seperti ini ya. Sebelum jagungnya dicampur dengan bahan yang lain, jagungnya harus dibucuk terlebih dahulu. Karena biar airnya keluar dan aroma jagungnya lebih keluar lagi. Ya kan mbak ya? Iya. Nggak usah pakai alat khusus untuk menumbuknya. Pakai bonggol jagungnya saja seperti ini juga bisa. Yang penting sampai agak hancur dan airnya keluar. Biar manis dari jagungnya juga lebih mantap.
Sekarang kita urus bahan yang jarang digunakan sebagai olahan, yaitu rambut dan kulit jagungnya. Pilih rambut dan kulit jagung yang masih muda, kemudian iris kecil-kecil seperti ini. Karena masih muda begini, teksturnya masih lunak yo rek. Makanya bisa dijadikan campuran bahan lemetnya. Cocok banget iki buat tambahan seratnya. Tapi, walaupun masih muda, kulit tetaplah kulit. Teksturnya agak kasar yo. Makanya harus diperas-peras dengan garam, biar lebih empuk dan halus teksturnya. Selain itu, fungsinya juga untuk menghilangkan getah, penyebab rasa sepatnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita persatukan. Campurkan rambut jagung dan kulit mudanya ke dalam biji jagung yang sudah ditumbuk. Tambahkan juga tepung maizena dan tepung tapioka. Soalnya, lemet identik dengan hasil jadi yang kenyal dan lengket. Makanya, butuh kedua tepung ini sebagai tambahan pati jagungnya. Tambahkan gula, garam, dan pandan. Tinggal kasih pewarna makanan ya rek, biar makin menarik. Setelah itu, bungkus dengan kulit jagungnya. Jangan lupa pilih kulit jagung yang lebih tua dan lebih lebar. Jadi, lembe jagungnya dibungkus dengan kelobot seperti ini nih. Dan talinya juga disusun seperti ini ya Mbak ya? Tinggal ditali gitu ya? Sip, kukus lemet sampai matang. Butuh waktu sekitar 20 menit sampai bahan lemetnya benar-benar matang dan menyatu. Ini dia hasil jadinya. Tuh, ngiler nggak tuh? Kalau lihat lemet jagung yang warna-warni begini. Aku sih jelas sudah nggak kuat. Hehe, makan dulu ya. Lemet jagungnya rasanya manis, gurih dari pertan kelapanya, dan rasa jagungnya masih dominan. Enak toh? Enak. Wes, makan. Tambahan rambut dan kulit jagung yang masih muda cocok banget yo buat pencernaan. Soalnya seratnya cukup banyak. Ternyata nggak cuma jagungnya yo yang bisa dimanfaatkan. Asal tahu caranya, hampir semua bagian bisa kita olah. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di desa Bareng yo rek. Kalau tadi ngolah jagung yang masih muda, sekarang mengolah jagung yang sudah kering menjadi nasi ampok. Nasi ampok adalah nasi jagung yang banyak beredar di wilayah Jawa Timur. Beras jagung yang sudah digiling disebut dengan ampok. Makanya nasinya juga disebut dengan nasi ampok. Proses pembuatan nasi ampok yang pertama yaitu ngaruh, yaitu untuk pematangan saat pengukusan nanti biar merata. Bu, habis ini udah ya Bu ya ini ya? Kalau nasi biasa, diarut dengan cara direbus sampai setengah matang. Nah, khusus nasi ampok ini cukup diarut dengan disiram pakai air panas dan diaduk-aduk. Setelah itu, langsung dikukus sampai matang. Tanpa diarut seperti ini, nggak mungkin bisa matang yo saat dikukus. Kalau sudah diarut, semua bagian ampok sudah basah. Jadi saat dikukus, uap panas akan lebih mudah menyebar ke bagian yang basah. Sekarang kita urus makanan pendampingnya. Nah, masyarakat Bareng nggak bisa makan nasi ampok tanpa yang satu ini. Iki dicampurkan iku ya Bu ya? Nah, masyarakat Bareng biasanya kalau makan nasi ampok dicampur dengan sambal klopo. Nah, ini kelapa yang sudah diparut tadi dicampur sama bumbu yang sudah dibikin. Mbak, bumbunya Mbak? Iya. Selain parutan kelapa, untuk membuat sambal klopo butuh juga bumbu yang diulek seperti bawang merah, bawang putih, cabai, gula, dan garam. Setelah bumbunya halus,
Masukkan parutan kelapa dan ulek sampai semua bahan tercampur rata. Tahap berikutnya, langsung disangrai yo rek. Nah, saat disangrai, masukkan teri yang berukuran agak kecil. Bisa juga diganti dengan rebon. Nah, iki yang bikin sambal kloponya jadi lebih gurih. Sip, semua sudah jadi yo. Nasi ampok dan sambal klopo. Dilengkapi dengan beberapa sayur rebusnya. Jadi mirip urapan yo. Bedanya, dihidangkan dengan sambal klopo ikan teri tadi. Paduan ini jelas yang paling jos, nggak ada lawan. Karena nasi ampok cenderung memiliki rasa yang gurih. Makanya, lebih pas dikonsumsi dengan sayur dan lauk yang bercita rasa gurih juga. Kalau sayurnya sih bebas ya rek. Tapi, kalau dibareng ini, lebih sering menggunakan daun pepaya. Masyarakat Bareng biasanya makan nasi ampok ditemani dengan daun pepaya. Kedua bahan ini bagus untuk penyakit diabetes karena bantu menurunkan tekanan gula di dalam darah. Karena alam memberikan banyak manfaat.